Halo, Hi guys, balik lagi di channel welcome kali back ini. to our channel. Kali ini kita akan bahas tentang apa, Mbak? Di video kali ini kita akan bahas tentang pelet. Jadi pas ya, video pertama pesugihan, yang kedua santet, yang ketiga pelet. Apa Ki? Harta Tata. wanita. Oke. Siap ya. Lanjut. Jadi sumber video kali ini nggak dari sonora.id lagi ya. Iya, beda. Video kali ini bersumber dari tribunjogjanews.com. Jadi ada 6 jenis ilmu pelet. Ada 6 jenis ilmu pelet yang disebut paling dahsyat. Paling dahsyat Yang di Indonesia untuk di sekarang. Indonesia saat ini. khususnya. Pasti sering kan kita dengar istilah cinta ditolak dukun bertindak ya. Malam. Jadi praktek-praktek ilmu pelet dan ahli pelet itu masih ada sampai sekarang ini. Sangat marak sekali. Masih marak sampai sekarang ini ya. Khususnya daerah-daerah pelosok-pelosok Jawa gitu biasanya. Mungkin kalau daerah udah maju gitu masih ada tapi nggak sebanyak Kota mungkin mungkin nggak sebanyak jarang-jarang. masih ada tapi nggak sebanyak daerah yang Pelosok-pelosok kota-kota kecil. jadi ilmu pelet ini digunakan untuk memikat lawan jenis ya dengan cara ilmu-ilmu gaib menggunakan mungkin ada benda-benda tertentu atau mantra-mantra tertentu gitu ya. Ajian-ajian ya. Amalan-amalan yang dilakukan biar dengan niatan biar orang yang ingin dipelet itu bisa suka sama orang yang mempraktikkan ilmu pelet itu. Yang korbannya. Jadi cara kerjanya itu juga agak sulit ya sebenarnya dipahami ya. Karena prakteknya kan juga nggak cuma satu cara, nggak cuma satu mantra, nggak cuma satu aji-aji gitu kan. Ada banyak sekali dan cara kerjanya itu kayak nggak bisa dijelaskan gitu loh. Pakai logika nggak bisa dijelaskan sebetulnya. Ilmu fisika mungkin profesor mungkin agak. Tapi anehnya sampai sekarang ini praktek itu masih ada Dan terus masih dijalankan. Jadi aku sambil baca ya, dikutip dari Intisari Online yang diungkapkan oleh Jasin Asiri, mungkin salah nyebut namanya ya. Mohon maaf jika ada salah. Yaitu seorang konsultan spiritual. Jadi beliau ini mengungkapkan pada mulanya orang yang dipelet itu nggak akan berasa apa-apa. Iya, nggak akan terasa seperti nggak akan merasakan dampak apapun. Jadi pertamanya orang yang kena pelet itu nggak akan merasakan dampak apapun. Tapi ketika pulang ke rumah atau kembali ke tempat tinggalnya atau berpisah dengan orang yang melakukan pelet itu akan terasa sangat akan terjadi getaran-getaran yang nggak tertahankan atau bisa dibilang kangen sama orang yang melet gitu. Yang diamini juga oleh Jagadita 30 tahun, seorang paranormal yang tinggal di Cibubur. Berarti paranormal ini dukun juga ya? Jakarta Timur. Iya. Paranormal sama dukun bedanya apa ya? Mungkin ada yang tahu, silakan berikan jawaban. Kalau dukun itu nggak keren mungkin ya. Kalau paranormal itu kan. Dan orang pintar. Oh iya, orang pintar. Jadi lanjut ya. Ya diungkapkan diamini oleh Jagadita 30 tahun, seorang paranormal yang tinggal di Cibubur, Jakarta Timur. Menyebutkan bahwa orang yang terkena pelet itu akan merasa gelisah. Berarti kayak seperti SMP mungkin ya, cinta pada pandangan pertama. Nah, itu nggak cuma SMP aja sih, sampai sekarang mungkin masih ada aja. Istilahnya keras. apa ya? Bahasa Inggris. Wow. Keras ya. Jadi menurut Jagadita tadi orang yang terkena pelet itu akan merasa gelisah dan ingin terus-terusan sama orang yang melet. Jadi pengen berdua. Iya, gitu. diamini yang sama paranormal sebelumnya yang konsulat siapa? Bapak Jasin Asiri, bapak apa ibu ya?
bapaknya lebih enak, lebih sopan. Jadi Beliau lebih sopan. beliau berdua itu mengungkapkan bahwa pelet itu awalnya nggak dampaknya tuh nggak berasa sekuat setelah, pokoknya awalnya tuh nggak akan berasa. Perasaan itu cuma gelisah, cuma kepikiran. Nanti semakin lama muncul perasaan ingin bertemu, rindu. Kalau nggak deket-deket, pinginnya deket-deket gitu. Jadi kayak orang bucin, budak cinta. Yang selalu pegang HP kemana-mana, ketongkrongan, lihat SMS dari pacar atau WA. Kalau nggak ketemu sehari rasanya pengen mati. Lebay banget ya. Lebay banget. Sepertinya bukan kaum saya. Jadi langsung masuk aja ya ke 6 jenis pelet paling di Indonesia. Paling dahsyat di Indonesia. Yang pertama ada pelet lintrik. Apa itu Mbak pelet? Asing nggak sama namanya lintrik? Kurang paham. Nggak pernah dengar ya? Enggak. Aku pernah dengar kayaknya. Pengalaman temanku tetangga itu ayahnya, kalau dengar cerita aja sih. Jadi orang tuanya tuh pisah. Nah si temanku ini bilang kalau ayahnya itu karena lintrik sama cewek lain. Gitu. Jadi itu pelet juga lintrik itu. Gimana maksudnya itu peletnya itu dalam bentuk gimana, kayak atau dari benda atau mantra-mantra ajian? Jadi secara detailnya aku nggak tanya ya. Tapi aku cuma pernah dengar pelet lintrik. Kalau secara detailnya lintrik itu caranya gimana, terus dampaknya kayak apa itu nggak tahu. Jadi menurut sumber yang kita kumpulkan hari ini di video ini, pelet lintrik itu menggunakan sebuah kartu domino Belanda. Nah si kartu domino Belanda ini disebutnya sama masyarakat Jawa lintrik. Berarti hampir sama kayak ini ya. Apa ini? Tebak nasib hidup itu kan yang pakai kartu. Oh kayak yang kartu ngeramal gitu. Masa hidup. Mungkin semacam itu ya. Medianya pakai domino Belanda menurut sumber ini. Jadi dengan cara si orang yang ingin melakukan pelet ini tinggal membawa seperti foto atau barang-barang dari orang yang ingin pelet tadi ke simbah dukun yang melakukan praktek pelet ini. Beda dengan kartu domino atau kartu uno yang bisa dimainkan. Tidak disponsori. Jadi praktek pelet lintrik ini sebenarnya dikategorikan ke ilmu yang hebat. Jadi ilmu yang tinggi, nggak sembarangan dukun bisa. Karena emang dari kartunya aja kartu domino Belanda ya, mungkin dari mungkin dari zaman dulu memang udah ada. Ya lanjut yang kedua Mbak. Belum dampaknya. Jadi dampak yang diakibatkan sama pelet ini tuh sangat luar biasa. Gimana dampaknya? Apa saja? Jadi kalau si orang yang kena pelet ini nggak ketemu sama orang yang melet, itu bakalan kepikiran, merasa gelisah, terus kayak orang stres gitu. Terus di sumber yang kita kumpulkan di video kali ini menyebutkan bahwa pelet ini jangkauannya itu bisa sampai jauh, bisa sampai ke luar negeri juga. Istimewa. Istimewa sekali ya. Jadi sampai ada apa namanya omongan itu apa gitu? Isu. Jadi sampai ada isu yang bilang kalau di masyarakat Jawa ya khususnya ya, kalau ada perceraian itu diidentikan dengan si pelet lintrik ini. Itu sekali pelet lintrik. Mungkin ada yang bisa sponsor kita. Oke. Itu yang pertama pelet listrik, yang kedua ada pelet apa Ki? Jadi yang kedua ada pelet pangkanan. Pangkanan. Bukan anak pang ya? Ya, beda ya. Maaf jika ada. Maaf ya. Pangkanan. Saya garing. Mbak ini silakan dicari saja.
Jadi pelet Pangkalan ini terkenal di daerah Dayak, khususnya Kalimantan. Suku Dayak, berarti dari pulau Kalimantan. Jawa ya. Ya. Jadi gimana? Jadi pelet ini itu medianya itu menggunakan telur. Pakai telur. Telur. Oh iya. Kayak boneka berarti. Media telur. Si Menggunakan- bukunya ini pakai telur gitu. Iya, menggunakan telur, kunyit dan beberapa bahan khusus. Berarti kan beda dengan pelet-pelet Jawa. Pelet listrik tadi kan Ya, pakai kartu sama pakai barang-barangnya si korban yang akan dipelet itu tadi ya. Kalau di pelet Pangkalan ini nggak pakai barang-barang korban, nggak perlu ya. Cuma perlu. pakai media telur Iya, dan kunyit. bahan khususnya. dan bahan khusus. Ya, Oh jadi nggak dari- disebutkan ya bahan khususnya ya. Ya dari suku Dayak sendiri. Iya. Terus dampaknya seluar biasa apa? Lanjut, jadi pelet ini bisa Dampaknya? dikategorikan agak ke dewasa ya. Hmm. Mungkin 21 ke atas. Oke. Kalau umurnya masih di bawah 18 mungkin bisa di skip atau disilang ada di pojok atas. Karena ini sangat Tapi kalau ngomong gitu malah bikin penasaran bro. ya Jadi yang mau lihat video ini Harus silakan ada tampilan orang silakan tua. filter sendiri ya. ya. Pasti Jadi kalian juga tahu kan mana yang baik untuk umurnya, mana yang enggak gitu ya. Cuma buat ilmu aja, sekedar ilmu pengetahuan. Ya. Oke, dampaknya jadi seperti apa? jadi dampaknya ini meningkatkan libido dari korban Si korban pelet terhadap terhadap sang pelaku itu tadi, dan khusus jadi si korban ini akan sangat tergila-gila gitu. tergila-gila lah dan ingin langsung menikahi si pelaku ini tersebut. Si pelaku pelet ini Ya. luar biasa ya. Jadi yang ketiga ada pelet Jangja Wokan Sunda. Oh iya, dari namanya udah kelihatan ya kalau dari Ada Jawa Barat ya. Sunda khususnya menggunakan mantra sebagai media peletnya. Mantra berarti amalan, ajian. Oh jadi nggak pakai media-media benda seperti yang dua sebelumnya ya, cuma pakai mantra aja ya. Amalan lah Oh istilahnya. gitu. Berarti ini pelet ini udah dari lama atau sepertinya? Sepertinya dari lama kan, dari Sunda. Kan kita berbeda, Pak. Mungkin kalau ada yang tahu mungkin silakan tulis di komen. Jadi mantra-mantranya itu khusus dalam bahasa Sunda. Oh dalam bahasa Sunda berarti ya. Dan dampaknya sendiri pun membuat target sama seperti sebelum-sebelumnya tergila-gila terhadap pelakunya. Kebanyakan yang tujuan pelet itu kan bikin Korban. korbannya jadi tergila-gila sama si pelaku atau terus memikirkan gitu kan ya. Lanjut yang keempat ada ilmu pelet, jabat tangan dan tatap mata. Kalau itu bukan pelet, Mbak, perasaan, Mbak. Dari mata jatuh ke hati ya. Nah, antara hipnotis atau cinlok. Oh gitu. Iya mungkin kayak hipnotis gitu ya kayaknya ya. Kan hipnotis Apa kan itu ada. kalau di sini tuh nyebutnya kena apa itu? Gendam. Gendam. Ya kayak gendam gitu ya, tapi Gendam. gendam dengan tujuan biar bikin jatuh cinta. Beda. Kalau gendam di sini kebanyakan gendam Buat pencurian. pencurian. Jadi orangnya dibikin nggak sadar, nanti harta benda yang berharganya itu diambili sama si pelaku gendam. Tapi dari namanya aja ya, pelet, jabat tangan dan tatap mata itu udah menjelaskan banget kalau praktek di dalamnya itu dengan melakukan jabat tangan dan menatap mata korban. Jadi sebelum melakukan jabat tangan dan menatap mata korbannya ini, si pelaku pelet harus membaca mantra-mantra khusus. Oh. Gitu sebelum. Berarti sama yang kayak yang tadi itu tadi, yang apa ini? Sunda tadi ya. Ya Sunda. Berarti praktek yang ketiga dan keempat ini tidak menggunakan media benda, menggunakan mantra. Alat khusus tak pakai, sudah pakai berarti. Jadi pelet ini tuh emang seperti hipnotis ya. Iya. Hipnotis yang berkelanjutan dan berkepanjangan sehingga membuat Si para korban. korbannya itu terus memikirkan si pelaku, terus gelisah kalau nggak dekat si pelaku sama kayak pelet-pelet lainnya ya tujuannya. Sebelumnya.
Jadi disebutkan dalam sumber ini untuk menemukan orang-orang yang ahli dengan ilmu pelet ini tuh cukup susah. Hanya ada beberapa orang di suku Bugis yang bisa melakukan. Oh, suku Bugis. Berarti Bugis. Bugis itu mana? Jangan ngomong kalau nggak tahu ya. Nanti tulis sana Bugis itu dari mana ya. Jadi gitu, cuma beberapa orang dari suku Bugis aja yang bisa melakukannya. Jadi real ilmu yang langka. Cuma beberapa orang kan yang bisa melakukannya. Yang kelima ada pelet jaran goyang. Jadi ilmu pelet ini cukup terkenal di zaman dahulu sebenarnya. Dengan prakteknya, dengan cara berpuasa. Oh, berarti sama kayak yang puasa 40 hari gitu ya? Kayak gitu mungkin, kayak puasa putihan gitu mungkin kayaknya ya. Kalau puasa putihan kalau nggak salah itu kan buat ilmu ya. Agamanya orang ya maaf itu itu kalau puasa putihan itu aku pernah dengar kayaknya buat yang itu loh, buat kebal benda tajam. Bukan. Maaf. Untuk agama. Kalau puasa putihan kalau nggak salah dengar itu di Bali, Kristen atau di Katolik kalau nggak salah. Bisa dijelaskan mungkin nanti, soalnya teman saya sendiri juga beragama Kristen melakukan puasa putihan dengan tujuan memang ada puasa putihan ajarannya di dalam kitab berarti ya. Gitu. Kayak kalau di Islam itu ada puasa Ramadan gitu ya. Jadi selain puasa, si pelaku pelet ini, si pelaku ini harus melakukan ritual-ritual khusus. Contohnya seperti apa coba? Jadi ritualnya nggak disebutkan, cuma pengguna ajian ini harus membaca mantra khusus dan membayangkan orang yang akan dipelet selama melakukan ritualnya. Pas puasa tadi, ritual khusus itu harus membayangkan siapa sih yang mau dibikin jatuh cinta sama orangnya. Pada gitu. pelakunya. Lanjut. Efeknya sendiri mirip-mirip sama yang sebelumnya, membuat orang tergila-gila sama orang yang melakukan praktek ini, terus memikirkan selalu pengen ketemu, pengen deket-deket gitu kan. Jadi emang efek-efeknya tuh mirip-mirip gitu. Hampir sama semua karena tujuan pelet itu ya tadi bikin orang suka dengan cara yang lebih tidak baik dalam agama. Yang terakhir ada pelet apa? Semar. Yang keenam ada pelet apa lagi? Semar mesem. Semarnya mesem ya. Oke. Yang berarti garing. Oke, lanjut. Jadi pelet ini diambil dari pewayangan ya kayaknya ya. Toko punakawan di pewayangan sendiri. Kayaknya Semar itu di pewayangan dikenal sebagai toko yang sakti mandraguna kan. Jadi prakteknya pakai wayang Semar apa gimana? Jadi prakteknya itu nggak perlu yang pakai cara-cara alat-alat mantra-mantra. Cuman ajian-ajian khusus atau mantra-mantra. Oh, pakai mantra. Nggak pakai itu ya benda-benda ya. Nggak pakai alat-alat tertentu gitu, nggak pakai. Cuman pakai bahasa Jawa kuno yang rutin setiap dilakukan. Oh, jadi mantranya itu dalam bahasa Jawa kuno ya? Iya. Tapi pernah nggak sih kayak cek FB terus ada kayak jualan keris kecil itu terus namanya Smart Mason? Oh, kan ada sih. Nggak pernah nemuin. Mungkin ada yang suka lihat toko online Facebook. Jadi pakai media ada yang pakai keris, ada yang pakai. Kalau di sini kan dijelaskannya pakai amalan-amalan mantra Jawa. Ada yang bisa pakai keris Smart Mason tadi juga. Terus dampaknya apa? Cara kerjanya seperti apa? Jadi disebutkan di sini semua orang bisa menggunakannya. Jadi semua orang bisa ya? Tapi menggunakan mantra-mantra atau agak bahaya ya jadi ya. Agak jaga. Kalau misalnya ada yang nggak tahu gitu kan, pengen nyoba aja gitu kan, kayak nanti zoom lagi. Terus untuk orang yang terkena si pelaku ini tadi
akan memilih korbannya ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, akan korbannya akan tergila-gila kepada pelaku tersebut. Jadi memang kebanyakan pelet ini mengganggu pikiran ya. Ya pikiran atau logika seorang lah. Jadi pencegahannya sendiri kan udah apa ya? Udah banyak kan. Kalau pelet ini kan berarti kan ilmu sihir ya. Ya ilmu sihir. Ilmu sihir. Harus diruqyah. Iya, bisa juga ruqyah. Atau kalau kepengen sendiri di rumah perbanyak zikir, perbanyak doa gitu ya. Jadi pelet ini termasuk ke dalam kategori gangguan jin ya. Gangguan makhluk halus astral. Apa yang kemarin pertama apa? Pesugihan. Bukan. Santet. Pesugihan, santet sama pelet. Ini tuh praktek-praktek yang mengikut berhubungan dengan makhluk jin dan setan. Jadi apa ya? Ya cara menghindarinya itu ya sama, perbanyak zikir, atau kalau sudah mentok nggak bisa pakai ruqyah. Itu menurut menurut agama saya ya. Kalau nanti ada yang tahu menurut agama Hindu, Buddha atau Kristen, Katolik, silahkan tulis di komen. Bisa sharing-sharing juga sama teman-teman yang lainnya. Oke, sekian video dari kita kali ini. Ini video terakhir tentang harta, tahta, dan santet. Wanita. Santet. Oke, sekian video dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and subscribe. Oke. Salam peace and bye. See you.